Selamat pagi, salam sejahtera kita sekalian. Yang pertama dan pertama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dua bagian dari aktivitas kita di dalam Kabupaten Banyumas. Kami sampaikan terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah hadir di pertemuan pada pagi hari ini di angkatan dan dari atau para pendamping kita. Bapak Ibu sudah tahu maksud dari apa pada pagi hari ini. Kurang lebih gambarnya begini Bapak Ibu. Atau mohon maaf sebelumnya mari kita buka pertemuan ini dengan doa bersama. Jadi Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendes telah menyampaikan surat mengenai kegiatan Lomba Desa Wisata di Samarang tahun 2023 yang di dalamnya disebutkan bahwa tujuannya adalah untuk mengoptimalisasi kapasitas desa untuk menjadi desa wisata tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian kalau ditarik ke latar belakang lebih luas bahwa kita semua tahu bahwa sejak tahun 2014 kita dengan Undang-Undang Desa yang baru telah menerapkan kebijakan dana desa. Sekarang sudah masuk ke tahun 10 yang harapannya dengan sudah berjalannya dana desa ini sekian lama ini harapannya adalah desa-desa itu sudah menjadi desa mandiri. Kemudian kita juga mendengar bahwa akhir-akhir ini menjadi wacana untuk perubahan undang-undang desa apakah yang disampaikan di sana antara implikasi apakah kebijakan dana desa depan akan seperti apa juga itu sudah menjadi perhatian kita semuanya. Kemudian berkaitan dengan lomba desa wisata ini kan tahun kedua setelah kita lepas dari COVID. COVID itu kan 2020, 2021, 2023 ini kan baru kita masih merasakan dampaknya loh COVID itu. Sehingga salah satu upaya untuk mengembalikan kondisi masyarakat, ekonomi, sosial dan seterusnya ditempuh berbagai cara. Salah satunya adalah terkait dengan wisata. Terutama di desa kan kita tahu kemarin sebelum COVID banyak desa yang menyumbangkan wisata dan seterusnya lah. Dan adanya COVID bagaimana kemudian kita memulihkan terutama dengan terkait dengan objek-objek wisata di desa yang sudah dibangun itu. Inilah kita kemudian menyelenggarakan Lomba Desa Wisata Nusantara tahun 2023 itu. Jadi indikasinya lomba ini nanti tujuannya adalah atau suatu bentuk dari kebijakan Pak Presiden Jokowi yang kita tahu bahwa pada saat awal Pak Jokowi kan konsepnya adalah bagaimana membangun Indonesia itu dari pinggiran gitu ya, dari pinggir-pinggir. Nah, salah satu pinggir dari Indonesia itu adalah yang di desa-desa itu kan. Nah, bagaimana memaksimalkan upaya ini adalah salah satunya adalah dengan membangun wisata di desa-desa itu. Termasuk di dalamnya bagaimana kita melakukan inovasi dan seterusnya. Ini ada tayangannya ya. Nanti secara teknis akan disampaikan oleh Pak Kabir. Hanya memberikan gambarnya secara umum. Kemudian nanti Lomba Desa Wisata ini yang jelas adalah yang pokok adalah desa-desa wisata yang dikelola oleh BUMDes atau BUMDesran. Jadi kalau di desa ada OPM tapi yang dikembangkan dikelola oleh swasta murni gitu ya, itu tidak termasuk kategori ini ya Pak. Kemudian bahwa kita tahu bahwa desa-desa itu kalau dilihat dari statusnya adalah kan ada desa sangat tertinggal, kemudian desa apa lagi tertinggal, berkembang, kemudian maju dan mandiri. Kalau kemudian desa-desa yang lima dekatan itu kemudian campur dalam satu lomba desa kan yang mungkin menjadi tidak fair kalau desa yang sudah mandiri dilombakan dengan desa yang sangat tertinggal begitu. Sehingga nanti lomba desa wisata ini akan
dibagi menjadi 2 kategori atau 2 kelompok, yaitu kategori 1 adalah desa sangat tertinggal dan berkembang, itu jadi 1 kategori. Kemudian desa maju dan desa mandiri menjadi 1 kategori. Harapannya tidak ada kompetisi antara desa mandiri dengan desa sangat agak lebih inilah ya. Kami lebih berharap kalau saya misalkan desa mandiri gabung dengan desa sangat tertinggal kan ya, yang sangat tertinggal itu pasti sudah mikir-mikir gitu ya. Jadi ini akan seperti ini. Kemudian nanti persyaratan dan seterusnya nanti akan disampaikan oleh Pak Kabid. Sebenarnya saya katakan tadi belum ada kecamatan yang minimal dari yang diundang kan kecamatan dan PG minimal salah satu sudah ada di satu dari Eselon 1. Dari Cekuncen sudah ada. Kemudian ada di Aku untuk bicara Eselon 1. PG kecamatannya Belah. Mas saya ini kok kayaknya soalnya kurang ini ya, kurang kencang, kurang kerasan. Giloma? Apa ada sebenarnya aja banyak aja barang. Ada Ubin. Ini terus. Mamon belum ada mas. Mamon belum ada ya. Jadi Lawang. Purwojati, Rawalo, Pati Raja. Kalau nggak ada yang Raja ya, maksudnya tetap itu belum ada kan aneh. Ada ya, Basen, Soma Gede, oh ini, Banyumas, Tambak. Kalau tambak belum ada, ya agak pantas itu. Belum ya tambak ya. Ranjen, tadi di mana ini? Kayak Waman ya. Kemarin ada lagi, Sumbio, Kalibaga, Sokaraja, Kembaran, Sunda, Berade, Sebelum Banteng, di bawah kantor aja. Mana minggu ini? Karena luas. Jadi yang belum ada, Laman. Saya bilang Laman. Berarti Laman belum ada. Mas Oka ini belum dibantu apa mungkin suratnya tidak nyampe atau gimana? Yang sudah. Jadi terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya monggo Pak Kabid dan Pak Sukor untuk menjelaskan secara lebih rinci lebih teknis, dan kita simak Bapak Ibu semuanya penjelasan dari Pak Kabid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekjen, Pak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati dari kecamatan juga dari pendamping, terima kasih atas dan Bapak Ibu di sini. Nanti sekitar akan kami sampaikan kembali paparan dari Kemendes. Karena ini sudah pernah dipaparkan waktu launching tanggal 2 Agustus ya, tanggal 11. Ini untuk refresh saja sambil nanti mungkin bisa kita perhatikan yang hal-hal khusus. Jadi rapat koordinasi kegiatan lomba desa wisata Nusantara tahun 2023 ini ya, untuk hari ini pelaksanaan di Pendopo Wabu terkait dengan lomba desa wisata Nusantara yang diadakan oleh Kemendes. Jadi dasar pelaksanaannya yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa, kemudian yang kedua amanat RPJMD 2020 sampai 2024 melalui dukungan pembangunan desa, wisata, dan fasilitasi BUMDes. Kemudian dasar yang ketiga adalah surat Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia nomor sekian tanggal 7 Agustus 2023 hal penyampaian kegiatan lomba desa wisata Nusantara tahun 2023 bahwa menyebutkan dalam rangka optimalisasi kapasitas desa untuk menjadi desa wisata unggulan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan latar belakang tadi sudah disinggung Pak Seks sedikit. Yang pertama adalah mengenai dana desa
2014 ini. Dan di paparan rekomendasi juga masih disampaikan di sini bahwa dana desa ke depan belum pasti akan tetap masih ada atau akan dilanjut paparan rekomendasi ini. Jadi diharapkan desa akan meninggi, desa akan bersama. Kemudian juga terkait dengan adanya COVID ya, kita sekarang sudah pasca COVID, harapannya perekonomian akan lebih membaik. Kemudian sebagai penghargaan bagi semangat desa untuk membangun wisatanya, kemudian desa kemauan daerah pendidikan dan transmigrasi menginisiasi penyelenggaraan lomba desa wisata Nusantara tahun 2020. Maksud tadi sudah disampaikan Pak saya, optimalisasi kapasitas desa menjadi desa wisata unggulan. Kemudian tujuannya mengimplementasikan arahan Presiden Republik Indonesia dalam kerangka negara kesatuan dengan pembangunan Indonesia dari desa dan daerah pinggiran. Yang kedua, mewujudkan desa yang berbasis desa wisata guna mewujudkan peran ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Pengembangan wilayah untuk memulai keseimbangan sumber manusia berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan. Yang ketiga, peningkatan implementasi perilaku sustainable development goals atau SDGs desa, SDGs desa, serta indikator dalamnya pada desa-desa di Indonesia yang dapat meningkatkan inovasi dan kreativitas desa dalam memanfaatkan potensi sumber daya guna mewujudkan desa wisata yang berdaya saing sebagai salah satu upaya dalam pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. Yang kelima, mendukung bangga buatan Indonesia, berwisata di Indonesia melalui berwisata ke desa Aceh. Dan tentang lomba desa wisata ini, jadi lomba desa wisata Nusantara tahun 2023 perubahan ajang menggunakan kepada desa wisata yang memenuhi kriteria yang ditentukan pada proses seleksi dan pemilihan. Ini pesertanya ya, tadi sudah disinggung oleh Pak Sek juga. Peserta lomba merupakan seluruh desa wisata yang dikelola oleh BUMDes atau BUMDesna dan terbagi menjadi dua kategori berdasarkan pada ide atau ide desa. Kategori pertama desa sangat tertinggal atau berkembang. Yang pertama, yang kategori dua adalah desa maju atau maju. Jadi ini yang perlu diperhatikan, yang pertama memang dikelola oleh BUMDes. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu bisa membedakan ya dengan lomba-lomba serupa itu dari Kementerian Pariwisata ya ada, itu bisa dari swasta. Saya juga dulu. Mungkin dari Banyumas sih, jadi kita yang kemarin desa Desa Pak Kemudian kan menang juara nasional ya. Dan itu kan dari swasta banyak kan ya. Nah ini bedanya di situ. Kemudian kalau bisa tidak masuk yang di kriteria yang kemudian ini. Jadi harus dikelola BUMDes. Artinya asetnya juga milik desa tentunya. Kemudian kategori tadi sudah dibagi menjadi dua. Kalau tertinggal dan tertinggal di Banyumas, saya kira sudah tidak ada. Tadi berkembang masih ada beberapa yang bisa untuk maju dan mandiri untuk kategori desa. Kemudian persyaratannya yang pertama memiliki legalitas sebagai desa wisata, minimal SK kepala desa. Jadi harus ada SK desa wisata. Minimal kepala desa, saya kira mudah ya, karena minimal Kades saya kira bisa diusahakan kalau menggunakan. Kalau di Paretan pun SK Bupati harus SK Bupati. Jadi lebih mudah yang ini untuk syarat desa wisata. Yang kedua memiliki peraturan desa tentang BUMDes atau BUMDesna. Jadi pengelolaan harus BUMDes atau BUMDesna. Ada peraturan desa tentang ini. Juga nanti di persyaratannya dipersyaratkan pembentukan BUMDesnya ya. Ini yang membedakan dengan lomba-lomba jenis di lingkungan Parekraf, terutama ya ada lomba desa wisata juga. Kemudian yang ketiga, peserta lomba belum pernah menjadi pemenang event penghargaan bisnis pada tingkat nasional yang diselenggarakan KL maupun lembaga lain dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Di sini di tahun 2020 sampai 2022. Jadi yang kalau sudah pernah menang ini memang tidak diperbolehkan. Mungkin tujuannya untuk pengarahan ya. Selanjutnya tentang pendaftaran lomba desa wisata Nusantara 2023. Yang pertama dapat membuka perangan di browser ya, ada bisa macam-macam, ada Chrome, IE, ada Mozilla ya. Terus alamatnya itu di
www.desa.go.id/berita/komen/pengumuman, atau dapat langsung ketautan pendaftaran di bit.ly/Desa Wisata Nusantara 2023. Kemudian halaman website akan dialihkan menuju Google Form berjudul Form Pendaftaran Lomba Desa Wisata Nusantara 2023 seperti terbaru. Jadi di situ nanti Bapak Ibu juga bisa mendownload ya, ada ketentuan teknis di situ, kemudian ada contoh-contoh form yang ada di situ yang bisa di-download, tinggal dicontoh saja bentuknya seperti apa untuk diwujudkan gitu ya. Selanjutnya tahapan pelaksanaan lomba. Lomba ini sudah launching sejak tanggal 11 Agustus 2023, hampir sebulan ya. Kemudian pendaftaran ini mulai 12 Agustus sampai dengan 29 September ya, jadi sampai dengan akhir bulan ini, mungkin sekitar 3 minggu lagi ya. Ini melalui link Google Form tadi pendaftarannya. Kemudian seleksi administrasi dan kriteria ini di tanggal 14 Agustus sampai 4 Oktober. Yang keempat, penetapan dan pengumuman 9 besar. Ya, ada 40 desa tiap kategorinya, ini di tanggal 4 sampai 8 Oktober. Kemudian pengumuman 30 besar berdasarkan abjadnya, ada 15 desa tiap kategori, ini 12 sampai 15 November. Kemudian verifikasi lapangan, jadi akan ada verifikasi lapangan. Jadi panitia akan langsung dari pusat langsung datang ke desa. Ini di tanggal 23 Oktober sampai dengan 10 November. Kemudian penetapan 20 besar 15 desa tiap kategori di 20 Oktober. Kemudian ada presentasi peserta ini di 12 sampai 18 Oktober ya, dilakukan secara daring, jadi online. Oh mohon maaf, saya kebalik bacanya ya, mundur ya, sorry. Dari nomor 4 tadi, dari penetapan 90 besar, dan nomor 5-nya peserta presentasi peserta dulu tanggal 12 Oktober, 12 online, kemudian baru penetapan 30 besar ini di 20 Oktober. Verifikasi lapangan, setelah penetapan 30 besar ada verifikasi lapangan ini di 23 Oktober sampai 10 November. Kemudian pengumuman 30 besar ini karena 30 besar belum ada nomornya, ini berdasarkan abjad, ini di 12 sampai 15 November. Nah yang terakhir baru pemberian apresiasi pemenang lomba, pemenang desa tematik dan pemenang desa katolik, ini 16 sampai 17 November. Ini jadwalnya. Kemudian baik hadiah dan perangkat peringkat disampaikan di sini, uang tunai dan keluargaan yang diberikan kepada desa pemenang lomba dari 15 desa per kategori dan 3 desa tematik per kategori. Jumlah totalnya 1 miliar. Jumlah total ya. Per desanya ini sekitar berapa mas? Atau 60-an ya? Macam-macam ya? Total ya, 1 miliar rupiah. Itu flyernya sudah disampaikan di situ. Mungkin persiapan kita sosialisasi desa sudah dilakukan, menghibur desa yang akan mengelola. Jadi nanti tujuan Bapak Ibu di sini kami mohon untuk apa yang bisa mendorong dari peserta kepala dinas sudah menyampaikan tadi, ayo kita coba dorong untuk yang pertama ini inventarisir dulu ya, dimana memang syaratnya ada khusus. Yang pertama adalah desa wisata yang dikelola oleh BUMDes atau BUMDesma. Nah, ini Bapak Ibu dari kecamatan dan juga pendamping ini bisa inventarisir, kemudian mendorong untuk Bapak mengikuti ini. Jadi saya kira mungkin nanti masalahnya yang teknis lampiran-lampiran ya mungkin disampaikan juga secara teknis. Kalau itu di link itu sudah ada, Bapak Ibu bisa download juknisnya di situ lengkap. Nanti lampiran ada dokumentasi apa yang perlu disiapkan seperti itu. Kemudian juga perkiraan yang data yang sudah ada mas, mungkin wisata mana yang memang sudah jadi mungkin dikelola oleh BUMDes seperti itu, dikelola oleh BUMDes dan penetapan desa wisatanya minimal oleh BUMDes. Akan monggo masuk monggo.
kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan selamat bersenang yang terhormat. Untuk sahabat sekalian, saya menambahkan tadi semua tadi terkait dengan teknis lomba. Nanti secara surat akan kami share dari kementerian terkait dengan lomba ijazah wisata. Mungkin kami menambahkan bahwa lomba wisata Nusantara ya dilaksanakan per tahun. Cuma di tahun kemarin sifatnya cuma memberikan promosi. Artinya waktu itu di tahun kemarin desa itu mendaftar, kemudian desa nanti mendaftar di telepon kementerian, mengupload video wisata desanya di YouTube, kemudian disubmit dan di-like dan sudah itu yang diterima. Tapi itu lomba di tahun kemarin. Di tahun ini lombanya hampir sama di tahun 2019. Dulu di tahun 2019 salah satu desa di kita, tepatnya di desa Karangsalam, Kecamatan Badaraden, masuk 10 besar desa wisata Nusantara. Dan pada saat itu Karangsalam akhirnya di tahun 2021 mendapatkan hadiah dari Kemendes, mendapatkan program POW, pengembangan objek wisata desa sebesar 400 juta dan digunakan oleh Pemdes untuk membangun homestay, satu buah homestay dan dua homestay dan empat gerai bumdes. Dan pada sebenarnya nanti juga di Jakarta. Mas benar bisa mas terkait jumlahnya? Waktu maupun biaya. Jadi harapannya kami mendorong agar desa-desa yang ada di Kabupaten Banyumas yang memenuhi syarat ini untuk mengikuti lomba ini, begitu maksud saya. Jangan maksudnya tadi mungkin disampaikan hadiahnya total 1 miliar gitu kan, tapi dibagi untuk 30 ya, 30. Kalau dibagi rata-rata kok kayaknya berapa sih jatuhnya kan kita hadiahnya dulu, tapi dari toh ini upayanya tidak terlalu memakan waktu biaya dan seterusnya, ya ikutlah seperti itu. Kemudian kami minta bantuan kepada teman-teman pendamping desa dan bapak ibu kecamatan untuk tadi menyebarluaskan informasi ini dan mendorong gitu ya, mendorong masing-masing desa di wilayah masing-masing untuk cek satu-satu di masing-masing kecamatan kira-kira akan seperti apa respon terhadap perlombaan desa wisata ini. Jauh dari timur ditambah gimana terkait dengan ini kemungkinan yang akan menjadi peserta, monggo. Infrastrukturnya itu rusak parah Pak. Jadi kita bingung mau menunjukkan itu nanti kalau fotonya jalannya berlubang-lubang atau lubangnya banyak kayak gitu ya banyak, kita kan bingung juga Pak. Jadi satu sisi memang ada di situ malamnya terus ada air terus mabur, tapi karena sekarang dari ketiga jadi mampet Pak, itu kan bingung gitu kan. Jadi kalau tambah sepertinya ya kalau mendorong sih insya Allah kita siapa kita sampaikan ke desa kalau memang ada minat, tetap nanti kita sampaikan informasi ya kita dapat dari rakor itu Pak. Bapak. Memang untuk memajukan Banjar Panopen, cuma Banjar Panopen itu kan lokasi wisatanya itu masih dikelola oleh elemen desa ataupun mungkin Pokdari itu bagaimana, apakah bisa? Oh belum jadi misalnya bumdes. Pasti itu ya, bukan misalnya bumdes ya. Belum. Tapi Pak Camatnya menghendaki untuk Banjar Panopen untuk yang bisa diajukan. Tapi sekarang dikelola oleh Pokdari ngomong-ngomong ya. Pokdari Yang sedikit kami menjawab terkait dengan kebetulan penandatanganan MOU antara Desa Sumalangu dan Kementerian Desa kemarin di bulan Juli. Kemarin juga di akhir acara ada paparan untuk persiapan launching desa wisata. Pada saat itu saya tanya langsung kepada tim Kemendes terkait dengan dua hal. Satu terkait objek wisata, apakah itu memang harus
milik desa, jawabannya tentu harus. Jadi wisata yang dibuat lomba adalah wisata yang memang aset desa. Jadi kalau di desa tersebut kebetulan katakanlah ada wisata tapi ternyata bukan aset desa, secara itu pihak Kemendes berarti tidak bisa ikut lomba mereka. Itu. Yang kedua adalah terkait dengan pengelolaan BUMDes. Saya pun juga menyampaikan karena kebetulan kan desa saya sendiri, kemudian kan waktu itu kan masih dalam proses 100 besar desa wisata Adwi. Saya juga menanyakan juga kepada tim Kemendes, apakah ada keharusan dari pengelolaan BUMDes. Walaupun kalau kita lihat di persyaratan memang tidak menyebutkan pengelolaan BUMDes, cuma di situ harus ada menunjukkan harus ada BUMDes. Tapi pada saat saya tanya langsung ke pihak kementerian, tetap harus pengelolaan BUMDes. Artinya walaupun yang mengelola secara fisik Pokdarwis, tapi BUMDes itu dibawa ke dalam BUMDes, misalnya kayak di Gedung Pantai di Melung misalnya, Mas Yusuf ini aset desa. Jadi pokok utama adalah harus di aset desa. Yang kedua adalah dikelola oleh BUMDes, walaupun secara teknis ada di Pokdarwis, tapi pengelolaan secara terpusat ada di BUMDes. Begitu Bu, kemarin yang pada saat kami menanyakan pihak kementerian, walaupun di Jumlah tidak menyebutkan harus dikelola BUMDes, cuma harus menggunakan BUMDes. Bisa pada saat ke lokasi wis di akuisisi BUMDes kan bisa kan Pak Nur bisa membantu. Jadi karena tadi saya sampaikan, ini kan sebetulnya untuk ikut lomba ini kan tidak keluar waktu dan biaya yang sangat besar ya. Kan hanya upload foto dan seterusnya. Jadi dan kalaupun jenengan tidak memenuhi syarat kan tidak akan ditolak di sistemnya kan. Upload foto, upload macam-macam. Nah, baru nanti akan ada tahap berikutnya yaitu seleksi biasanya. Nah, di situ yang mungkin panitia yang akan melakukan langkah-langkah itu, tapi pada saat kita daftar tidak langsung tertolak di sistem, saya kira seperti itu gitu. Jadi kalau Pak Camat memang mendorong, tapi kemudian tadi contohnya jelaskan Mas Manto kan, ya kalau asalnya di desa, tidak langsung kemudian juga visitasi dan seterusnya, ada tahapan-tahapan gitu. Jadi saya Kementerian tadi ada kan, Bu? Saya rasa ya masa dikelola optimal belum kan kita yang menilai sendiri itu kan. Untuk kita di pembelajaran kemudian memperkenalkan juga. Jangan guru-guru kita menilai sendiri ini belum optimal. Jangan-jangan jangan merasa belum optimal. Desa lain jauh lebih belum optimal kan gitu kan. Masih dalam pembangunan terus. Iya, enggak apa-apa. Iya, tolong. Iya. Itu tolong didorong ya. Sekarang gitu. Agrowisata bukan bangunan. Kemudian bergerak dari barat dulu lah. Kuncen. Yang pertama itu wisata turun nanggap tahunan itu di Brenda. Kemudian ada roaming supaya ada sirkuit. Kemudian Kuncen wisata Gunton Pak. Itu sungai yang kayak gedung lah. Itu sementara yang dikelola BUMDes mungkin nanti ada wisata lain nanti nyusul Pak. Jadi ya insya Allah mungkin bisa didaftarkan lagi. Jadi tolong Pak teman-teman PD mendampingi itu untuk mendorong ya desa ini. Kalau perlu dibantu menguploadnya ini ya. Saya solusi bagi mereka lah ya. Kemudian untuk Kecamatan Gumelar, kalau dari sisi kesiapan dan sebagainya memang saat ini baru terbentuk 2 tahun ini ya di Desa Telaga sama Samudra. Itu Pokdarwis sudah ada, namun memang kendala masih pendaftaran badan hukum untuk BUMDesnya. Yang Telaga belum, unit usaha pariwisatanya belum masuk di BUMDesnya. Itu memang masih alat belum dipoles. Kalau di Telaga itu sempat beberapa tahun sebelum saya masuk ke Gumelar itu sudah sempat dibiayai kerjasama dengan Perhutani, kerjasama
wisatanya apa ya? Alas Kalium ya Pak? Iya. Alas Kalium apa Pak ya? Minus. Ya, kalau yang samudra itu situs Purbakala, Tambak Sela, sama beberapa situs Purbakala lainnya. Tapi memang itu gimana Pak? Pohon tembagannya, betul. Jadi nggak hanya klaim di Banyumas saja, di sana juga mengklaim juga ada pohon tembagannya. Samudra. Pohon tembaga apa tembaga? Tembaga. Iya, tembaga. Pohon tembaga. Oh, pohon tembaga. Iya. Pohon tembaga bukannya adanya di makam. Nah itu dia, makanya perlu kajian di sana juga. Jadi desa lagi mengarah ke arah situ, tapi sampai sekarang masih mandek. Mungkin itu dari Gumelar. Iya, menurut terkait dengan legalitas BUMDes, memang disyaratkan dari Perdes Pendirian, kemudian sertifikat badan hukum. Nah, untuk sama saya tadi seperti dengan yang tadi ditamakan oleh Bu Tati, ya udah kita kirim aja seadanya, nanti kan biar mereka yang menilai gitu kan. Oke. Gitu ya, Baik Pak. didorong lah gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Lubir, kebetulan potensi wisatanya karena ini Pak ada satu di Dermaji itu juga kelolaan Perdelis, jadi BUMDes hanya menitipkan wahana playground. Jadi mungkin untuk wilayah ini masih belum bisa, apalagi ini sedang disibukkan pilkades juga Pak. Jadi sepertinya untuk wilayah Lubir masih belum bisa ikut berpartisipasi. Itu saja. Selain nggak ada ya selain itu. Sudah ada. Yang pada suka itu jangan dikelola zakat. Nah itu tuh posisi karena kita lagi ada fokus nanti pilkades tanggal 20 Oktober. Sementara ini masih kosong, cuma nanti bisa koordinasikan lagi ke desa-desa. Gitu. Maksud saya pilkades kan tidak sangat kalau BUMDes menyiapkan. Oke, di luar organisasi gitu. Nanti sebar untuk pahlawan di banyak sudah dikelola. Itu kan sudah bagus lah, sudah mungkin tempatnya juga bagus gitu kan. Saya kalau nggak diberikan gitu. Termasuk itu ya pensitaan gelar itu. Termasuk itu seluruh. Itu saya ya nggak sangat terkenal. Sudah dikelola BUMDes semua di Cikarang. Kemudian Batu Raden ini kalau Karang Salam tidak bisa ikut, monggo Batu Raden Mas Raden. Iya, artinya gini. Usahakan belum bisa ikut. Belum. Ya, kalau ada kebocoran tentang itu lomba petik melon bisa ada. Tuh, lomba wisata petik melon. Wisata. Nah, itu juga wisata. Wisata petik melon. Iya. Kan wisata kan bisa religi, bisa alam, bisa. Itu sama kebocoran yang masyarakat di dalam itu sudah dikelola. Jadi, kalau itu masuk dalam kategori wisata, kebocoran itu usaha itu. Itu kan masalah wisata kan masalah kesenangan loh. Ya, kalau kan senang-senang juga. Ya, pokoknya kalau itu kita diikutkan ikutkan gitu kan. Senang lah. Gratis kan gratis, kemudian tinggal foto-foto di upload. Siap. Terima kasih. Belum pas ikut ya? Ya siap nanti tak orang-orang sama Pak Muri lah. Belum kan orang desa sudah tahu belum siapa. Kalau Karwas satu desa yang sudah dikelola yaitu desa Karangumiri. Namun kalau sesuai persyaratan kayaknya belum memenuhi, terutama satplasnya. Kalau untuk maksudnya bisa masuk ya kayaknya nggak bisa ya. Kita daftar. Ya, pokoknya daftarkan, ya adanya kayak gini gitu kan. Ya, siap. Kan saya yang menilai kan. Oke, terima kasih. Untuk Purwojati ini kami ada 2 desa mungkin ya Pak. Geduren, yang pertama itu ada di wisata alam yaitu beberapa Petapan, kemudian nanti juga ada itu tadi yang wisata seni mungkin berupa Lengger juga ada, kemudian ada lagi satu desa Kaliurip ini. Ada juga wisata alam Binker itu juga dikelola oleh BUMDes.
Kemudian ada wisata yang tadi seperti Pak Yusuf ini, yaitu petik melon, itu juga ada, sudah dikelola oleh BUMDes. Insya Allah nanti kami dari kecamatan itu kami mencoba mana yang mau mendaftarkan menjadi desa wisata. Kalau toh dua-duanya, syukur alhamdulillah, mudah-mudahan nanti bisa memenuhi apa yang harus harus ada di desa tersebut. Terima kasih. Kemudian setelahnya dulu. Terima kasih Pak. Saya dari Banyumas. Untuk Banyumas sebenarnya itu ada desa Sudagaran. Sudagaran itu nantinya mau mengelola kawasan kota lama. Tapi kebetulan kawasan kota lama kan ini selesai dibangunnya itu Desember. Akhir Desember itu nantinya juga akan dikelola oleh BUMDes Sudagaran. Dibangun sampai Desember itu apa? Kota lama, kawasan. Sekarang sudah ada. Bisa masuk apa enggak itu? Ya, menurut saya kan foto kan tidak harus semuanya bagian-bagian yang lagi dibangun itu harus diupload, saya kira itu ya seksi gitu ya kalau saya Sebenarnya lagi punya. Kemudian kalau gangguan itu kan ada tapi udah dikelola BUMDes. Itu yang ada BUMDes di sana, ada BUMDes. Ada BUMDes tapi belum dikelola sama BUMDes. Ini wisata yang mana itu? Yang ini Kali Bening. Wisata religi. Terus kalau bukan BUMDes itu yang lolos apa enggak? Pokdaris. Saya itu tadi mana? Tapi itu saya harapkan itu tetap didaftarkan aja. Jadi yang menilai sana. Oh ya, berarti sudah ada sama. Sekarang nanti kan ada mungkin arahnya bagaimana hubungan antara Pokdaris dengan Indonesia mau seperti apa gitu. Harapannya kan sebetulnya mungkin karena harus BUMDes kan mungkin karena harapannya bisa jadi yang mau dalam BUMDes kan gitu kan. Nanti kan kalau yang sudah dikelola oleh Pokdaris, hubungan antara Pokdarisnya dengan BUMDesnya ini yang nanti tiga orang. Ya. Ini mungkin yang pokok adalah di situ ada itu menggunakan aset desa itu pasti ya. Itulah ya. Aset desa. Ada lagi Bu Banyumas Bu? Berarti kalau bisa sudah ada dengan tapi untuk saya Bu, sebenarnya itu kan kota lama di kota kecamatan, ya, dari kecamatan sampai Kukuran itu memang di desa Sudagaran. Cuma asetnya aset PMK ya. Itu gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Haji Barang Pak. Kalau di Haji Barang kemungkinan yang sudah dikelola BUMDes dan itu milik aset desanya BUMDes paling Pacasan Pak. Nah, lainnya masih kerjasama sama Perhutani sama dinas perairan apa ya. Paling hanya potensi Pacasan yang untuk kolam renangnya sama iya. Dharma masih Perhutani. Ya, mungkin yang masih sangat potensi kayaknya cuma Pacasan. Bukan. Itu swasta punya Pak KPR Pak. Gimana teman sebelah? Terima kasih dari Kecamatan Sumagede. Dekat Pinus Pak. Di Pringaba, di situ ada. Di wilayah Pemawi itu jadi sekarang ada 3 titik poin, 1 di Surukumawa, 2 di Tapak Bima, 3-nya di Pringaba itu
sudah berjalan yang terkait dengan mapping drone dan foto track mobil. Ini lagi dikembangkan untuk ciri khas makanan dari sana. Iya kan ada beberapa ini ya, ada beberapa lokasi itu. Di sana juga sudah ada BUMDes Pak. BUMDesnya itu baru adanya SK Progres Desa, tetapi SK Desa wisatanya belum, tapi SK Progres baru dikeluarkan dari kepala desa. Barangkali ini kalau memang harus desa wisata, berarti kita harus melacak mundur mungkin, karena di sana semangat untuk menjadikan desa wisata sudah sangat bersemangat di sana. Dan satu lagi juga yang di wilayah biasa itu sudah dikelola oleh BUMDes, Kampung Rawa Bener yang di bawah, ya itu sudah dikelola oleh BUMDes. Kemudiannya juga sudah lumayan untuk pemancingan dan permainan. Satu lagi yang sedang kita harapkan adalah di wilayah Kerinting dengan Paku Bintang dan Pura sudah banyak dikunjungi, dan kita didorong untuk kalau SK Progresnya bahkan kalau Kerinting sudah SK Bupati, tapi SK Progres bukan SK Desa Wisata. Jadi barangkali kami nanti koordinasi dengan Kendari, dengan Pak Camat, juga nanti koordinasi dengan Dinsos untuk kelengkapan administrasi itu. Kalau SK Progres dengan SK Desa Wisata ini bagaimana? Nanti sekaligus dijawab kalau kita kan ini sekarang masih disebabkan dari desa. Jadi tadi saya yang belum paham ini juga kan prosesnya bagaimana untuk menetapkan sebagai desa wisata dengan khusus kepala desa kan ini kan itu bisa mas. Ya nanti mau penjelasannya. Ya nanti silakan belakang aja tanya saya tadi ada beberapa. Terima kasih. Dari Kebas potensi wisatanya ada Curug Song, ya, tapi Curug Song tidak dikelola oleh BUMDes. Sedangkan potensi yang lain sebenarnya di daerah Kebasen itu dari Mandirancan sampai Kebasen sendiri itu dilalui Sungai Serayu, ya. Itu ada satu titik spot di Gambasari, tapi juga pengelolaannya masih pengelolaan oleh swasta. Sebenarnya itu bisa difokuskan ke wilayah sekitar Sungai Serayu, di wisata Sungai Serayu. Juga beberapa desa itu ada di daerah Ikan, Kalisalak, itu merupakan tempat wisata religi di situ. Di situ juga sering diadakan seremonial, cuma mungkin karena belum terekspos dan belum terkelola dengan baik, jadi masih belum kelihatan seperti itu. Jadi kalau dari Kebasen intinya belum ada objek wisata yang dikelola oleh BUMDes, tapi potensi wisata di sana itu ada wisata religi dan wisata sungai seperti itu. Itu yang Watu Meja Pak, Watu Meja siapa yang kelola? Watu Meja di Tumiang itu dulunya dikelola oleh desa, tapi masih terjadi problematika ya perebutan itulah pengelolaan antara warga dan pemerintah desa, akhirnya terbengkalai seperti itu. Mungkin perlu dilakukan pendekatan lagi terutama di wilayah Tumiang yang Watu Meja itu bagaimana pemanfaatannya seperti itu. Demikian Pak dari Kebasen. Tapi kalau saya lewat Kalisalak itu kan ada tugu batas desanya, kalau desa wisata itu gimana? Desa wisata religi Pak. Tapi bukan dikelola oleh BUMDes ya? Kalau nggak ada yang kelola khusus ya? BUMDesnya belum mengelola objek wisatanya. Di Curug Song pun itu sudah dikelola oleh pihak ketiga. Jadi wisata religi ini merupakan seremonial yang dilakukan tiap tahun gitu Pak. Jadi tahunan ya. Dan pengelolaannya itu masih dilakukan oleh ya tokoh adat setempat lah, oleh pemangku adat. Artinya BUMDesnya belum sampai masuk ke pengorganisasian konsep seremonial religi itu, seperti itu Pak. Belum pembahasan sebelahnya Pak, apa belakangnya dulu ke Pak Jatilawang. Irfan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Jatilawang potensi bisnis wisata ada Pak, yaitu di Gunung Wetan, Puncak Padas Tumpang, dan Utamaya.
Tapi belakangan ini sudah apa namanya, itu yang mengelola juga Pokdarwis. Pokdarwis itu di bawah unit usaha BUMDes. Tapi sekarang sudah nggak jalan karena akses jalannya rumit Pak di sana Pak. Akses jalannya sempit, tidak bisa untuk persimpangan mobil. Itu yang kedua, Watu Gajah itu di Desa Tunjung itu dikelola oleh RMDH karena waktu itu BUMDesnya belum berbadan hukum. Nah, untuk Watu Gajah sendiri itu juga kerjasama dengan perhutani RMDH itu Pak. Jadi juga masih ada kesulitan masalah infrastruktur akses jalan sama. Jadi untuk tahun ini sepertinya Jatilawang belum bisa ikut ini partisipasi di desa wisata. Ada wisata religi di Pekuncen, di Bonokeling. Itu kita masih kesulitan dalam masalah pengelolaan ini Pak, manajemen. Dalam arti kalau itu menjadi wisata, misalkan nanti dikelola oleh BUMDes, masalah parkir dan yang lain itu kalau menurut sepuh setempat itu belum diperkenankan. Dia boneyaknya jadi bisnis senang seperti itu. Jadi masih butuh pemahaman Pak. Masih butuh pemahaman untuk yang Bonokeling. Juga di tempat-tempat lain itu masih banyak sebenarnya untuk wisata religi, cuman selama ini belum tertata dengan baik. Demikian Pak, jadi untuk tahun ini belum bisa ikut berpartisipasi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dua desa. Yang pertama Desa Kalibabor berkaitan dengan wisata embung, namun untuk asetnya milik aset provinsi. Dan sekarang kondisi embung kemarin waktu hujan cukup curahnya cukup banyak itu longsor. Kemudian yang satu lagi Desa Kaliori, kebetulan Pak Carik Haji Sugeng ini rawuh ya. Untuk Desa Kaliori potensinya kolam renang, kemudian ada homestay, gazebo, sarana ibadah musola ada, untuk toilet ada, sudah berbadan hukum dan aset desa. Yang tidak ada mungkin kaitannya dengan untuk sarana ibu nyusui dan ATM laktasi itu tadi. Kemudian yang belum kurang sedikit mungkin kaitannya dengan persyaratan itu belum ditetapkan desa wisata oleh kabupaten begitu Pak Carik nih mau menambahi? Mohon izin, kami dari Desa Kaliori sebenarnya mendapat surat dari Kecamatan Kalibabor untuk mengikuti acara ini. Jadi kalau tadi saya tuh tidak ada yang dari desa-desa itu, ada pendamping dan saya sendirian ini berarti. Iya betul Pak, kemarin kami terima surat dari Kecamatan untuk mengikuti acara ini. Alhamdulillah. Kalau tadi lihat pemaparan dari Pak Manto, insya Allah di Kaliori untuk desa Kaliori baru desa rintisan desa wisata, belum SK desa wisata, baru kita akan pencanangan desa wisata insya Allah di bulan September besok. Kemudian untuk fasilitas yang tadi disampaikan di situ ya insya Allah ada semua Pak. Kalau ruang laktasi bisa kita siapkan karena kami masih punya ruang-ruangan yang space yang kita gunakan. Karena di sana ada homestay-nya 2, terus tapi ruang kosong untuk ruang sekretariat dan sebagainya itu memang biasa dipakai untuk ibu menyusui apabila ada kegiatan-kegiatan semacam pertemuan seperti ini. Wisatanya yang itu kolam renang, terus yang sering dipakai justru malah hall-nya Pak sekarang untuk disewa-sewakan itu seperti untuk perpisahan, untuk karaokean dan sebagainya karena kami fasilitasi itu. Jadi insya Allah nanti kita tinggal kerjasama dengan BUMDes karena itu sudah berbadan hukum dan itu sudah dikelola oleh BUMDes tahun 2020 kemarin. Jadi nanti kita tinggal koordinasi saja karena seperti Bapak Sekjen dan Diko ini tidak ada yang sulit karena hanya upload saja. Kalau dokumentasi insya Allah sudah ada semua Pak, tinggal kirim saja termasuk SK dan lainnya. Mudah-mudahan nanti dari BUMDesnya akan mensupport ini. Dan sekalian mohon izin nih Mbak, karena kami akan mengadakan di waktu yang dekat ini undangan sudah kami kirimkan Mbak insya Allah untuk acara tahunan Kendali Sadar Art Festival atau KAF tahun 2023.
Nah ini besok sekalian ada Karnaval Jagad Kemondo dengan memperebutkan Piala Sadewo Cup. Jadi harinya hari Sabtu sama Minggu, cuma untuk Sadewo Cup-nya itu nanti hari Minggu dimulai jam 8 pagi. Sekalian kami mengundang para pendamping dan juga tamu yang dari kecamatan yang ada di sini untuk bisa hadir di sana. Bisa di sana untuk mengikuti Karnaval, betul Pak. Pakaian monyet Pak. Kami sudah menyiapkan, artinya setiap RT itu mengirimkan minimal 5-10 monyet. Ya, mengirimkan 5-10 orang dengan berkostum kera, karena itu bukan Handoman tapi Rehmondo, jadi berpakaian kera, kostum kera ataupun beralat-alat kera seperti itu. Nanti akan ada barisan, ya mudah-mudahan bisa mencapai 1000 kera seperti yang dulu Pak, 1000 Handoman. Dan itu nanti juga akan diikuti dengan tasakuran 1000 takir, karena di tempat kami ada 57 RT, satu RT ada kewajiban mengirimkan takir 25 takir, jadi nanti lebih dari 1000. Insya Allah Bapak Ibu kalau hadir di sana ya bisa menikmati takirnya kali ini. Kemudian untuk acara itu juga, di acara Kendali Art Festival itu ada talent-talent yang dari luar negeri Pak yang kita hadirkan, dari Jepang, Spanyol, terus kemudian ada Portugis, ada Belanda juga. Ini yang talent-talent itu sudah sebagian besar hadir hari ini. Dan nanti malam juga kita jemput di stasiun itu yang dari Jepang sudah mulai pada berdatangan. Jadi ini memang kegiatan tahunan, cuma kemarin kendala adanya COVID, jadi kami off selama 2 tahun. Jadi ini baru mulai lagi. Lokasi di mana? Lokasinya yang kemarin Bapak di sana Pak, kemarin di pasar itu pasar Kalisadenya yang dikelola oleh BUMDes, dan lokasi panggungnya nanti menggunakan panggung alam di belakang yang di sawah itu Pak. Ya, kita jebol sementara untuk pagarnya, kita untuk akses jalan menuju ke sawah itu. Karnavalnya dekat Pak, dari lapangan Garuda belakang Balai Desa sampai ke pasar Kalisada, mungkin hanya 100 meteran lah paling itu untuk karnaval. Dan karnaval itu akan diikuti oleh di samping nanti tamu undangan dari pejabat dari dinas, kepala desa sekecamatan Kalibagor, juga nanti ada lembaga-lembaga desa yang ada di desa Kaliuri akan mengikuti acara tersebut. Dan yang terpenting adalah para ibu-ibu, para pembawa takbir yang insya Allah jumlahnya ratusan, dan juga para orang yang berpakaian kera yang tadi kita sebutkan adalah Festival Jagad Remondonya. Itu seperti itu. Dan ada juga Festival Gunungan yang kita sudah menyiapkan 5 gunungan, nanti akan diperebutkan oleh masyarakat umum dan juga nanti para kera yang akan merebutkan itu. Gunungan yang tinggi itu Pak, ini gunungan hasil bumi, gunungan hasil bumi itu sudah kami siapkan. Itu mungkin sebagai gambaran saja persiapan untuk Kendali Art Festival. Insya Allah dalam 2 hari, Sabtu dan Minggu 9 sampai dengan 10 September 2023, Pasar Kalisada di Desa Kaliuri, Kecamatan Kalibagor akan diramaikan oleh talent-talent baik yang tarian kontemporer, seni musik tradisional dan kontemporer, dan lain sebagainya. Mohon dukungannya Bapak Sekjen dan juga Pak TA ini Pak Nur. Nanti kami mohon izin mengundang para pendamping desa se-Kabupaten Banyumas untuk bisa menghadiri acara tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisata itu pengembangan ya. Pengembangan itu terkait dengan wirawisata. Tapi untuk pengelolaannya yang di pengembangan Pak, kemarin itu pendampingan dari Dinas Peternakan dan Perikanan, ini Kementerian Kelautan dan Perikanan juga sudah dapat bantuan dari kementerian. Kemudian sementara ini untuk pengelolaannya bukan dari BUMDes Pak, itu dari Kogaris. Itu jasa pada yang lain kan? Yang cerita kenapa nggak untuk BUMDesnya itu desa belum siap menyerahkan BUMDes karena sementara ini BUMDesnya itu merupakan juga pengelolaannya sama jalan internet. Kemudian ada lagi satu sebenarnya di Saran Samaya juga, tapi kalau melihat dari ketentuan persyaratannya ya banyak yang belum masuk Pak. Samaya itu wisata Mangku. Itu juga objek wisata.
menyediakan itu Pak, kolam renang Pak. Kolam renang ya? Oke. Jadi untuk Cilongok Selatan ada nggak? Cilongok Selatan ya? Oke ya. Mungkin itu Pak. Nggak ada ya? Tidak ada. Nanti saya minta pendapat Pak Panul lah ya terkait dengan misalkan tadi banyak kan ada fokus. Tapi tidak ada. Karena alasannya memang karena fokus BUMDesnya itu di perdagangan. Kita memang fokusnya mencari untung yang lebih cepat. Ya karena kita menyadari potensi dari Pati Raja dalam kota, oleh karena itu konsep yang sudah tertanam adalah dagangan dan lebih baik mengembangkan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ketolkan ya Mas Imam? Jadi kalau untuk BUMDes Sumbar yang terlibat, salah saya ada BUMDes desa, tapi yang aset desa dan BUMDesnya udah. Kita ada mungkin nanti teman wisata di Bengkong dan lagi desa Susukan Bengkong Sikapal. Tapi mungkin ada yang saya tanyakan, ini kayaknya sih dua-duanya kayaknya belum ada SKKdes kok. Teman-teman atau dari Kudus ada draft untuk SKKDesnya, mohon untuk bisa yang pertama. Terus yang kedua itu kan ada nanti upload perdes nih. Itu perdes lampirannya diupload juga nggak anggaran dasarnya? Anggaran dasarnya lampiran perdes itu diupload juga nggak? Diupload ya. Sudah jadi kan nanti lumayan banyak. Paling itu yang ditanyakan. Sikapat, Taman Wisata Randu Bengkong dan Desa Susukan Lasuadi. Kalau Lasuadi sebenarnya lagi mengajukan untuk yang SK Bupati, tapi takutnya pas proses ini belum turun jadi antisipasi untuk SKKdes. Ya nanti yang masalah SKKdes itu lihat selanjutnya Kembaran ya. Saya bisa mohon maaf karena Kembaran fakir tempat wisata. Kembaran malah jadi ini ya, jadi pengirim wisatawan ya. Oke, malah. Kira-kira potensi apa di Kembaran? Yang lagi dicoba itu industri camping. Bisa diwisatakan gitu apa? Iya, rencana ke situ. Hanya sekarang belum siap. Ya. Ini yang telepon G. Mohon maaf belum bisa mengirimkan karena belum ada bisa wisata. Kalau sekarang saya masih tahap perencanaan master pembangunan. Arahnya gimana? Sangat jauh Pak, nanti kalau mendukung sama itu nanti cuma masih dalam tahap perencanaan. Ini sudah semua ya, yang belum mana? Untuk Rawalo mungkin tambah negara Pak. Wisata sana ada wisata bisa menari, ada terus kemudian dan kebetulan tahun 2022 Desa Taman Negara juga sudah mendapatkan SK dari Bupati terkait desa wisata rintisan. Tapi sampai saat ini memang seperti kecamatan yang lain, BUMDes kami di Tambak Negara belum berada hukum, masih dalam proses. Ini tadi info terakhir masih. Oke Bapak, kalau misalnya menuruti 9 desa di kecamatan sih kayaknya kepingin semua, tapi memang yang paling potensial Tambak Negara. Seperti itu dari Rawal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, legalitas karena cukup SKKdes. Kemudian memiliki perdes tentang BUMDes atau BUMDes bersama. Tidak harus berbadan hukum BUMDesnya, tapi hanya minimal harus sudah ada perdes tentang pendirian. Ya. Yang diupload apa? Perdes BUMDes itu
ada satu BUMDes, hanya Perdes Pendirian dan Penetapan Anggaran Dasar BUMDes. Belum pernah ikut lomba nasional, pemenang nasional dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Artinya meskipun belum dikelola BUMDes, ya, belum berbadan hukum, ini semua bisa masuk, ya. Bisa masuk ke pendaftaran, memenuhi persyaratan umumnya, ya. Nah, syukur nanti misalnya, ya, ternyata masih dikelola oleh Pokdawis. Ya, kedepannya ini kan justru akan memberikan wacana-wacana yang lebih baik, ya. Mempunyai masuk nominasi, nanti kan diambil 45 nominasi yang kategori pertama, yaitu yang desa sangat tertinggal sampai berkembang, dan 45 yang desa maju dan mandiri itu, masing-masing 45 se-Indonesia. Syukur bisa masuk itu, kan akhirnya nanti paparan. Kalau paparan, disitulah sekaligus kita belajar bagaimana sih pengelolaan desa wisata, bagaimana posisi BUMDes sebenarnya, kolaborasi dengan Pokdawis misalnya. Mungkin itu saja Pak Sekdin, gambar saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.